Halo semuanya, kembali lagi channel Cukong Pumping. Hari ini saya akan update mengenai pergerakan Bitcoin setelah Bitcoin mengalami kenaikan kurang lebih 11% hingga 12%. Jadi saya kali ini akan bahas mengenai Bitcoin apakah masih dinilai bullish atau masih masuk tahap bearish. Nah, kemarin saya share posisi terbaik di market saat ini 7 hari yang lalu. Dibilang cukup strong atau cukup kuat. Nah, kenapa saya menyarankan untuk beli di area hijau ini? Dikarenakan di sini itu terdapat support horizontalnya. Dan seharusnya di sini juga itu adalah area bagus untuk Bitcoin terbang lagi untuk melakukan retest ke resistensinya, yaitu retest dari support yang sudah jebol kemarin. Dari penjelasan tersebut saya menyatakan bahwa area 80.000 hingga 75.000-an itu adalah area terbagus untuk melakukan beli kembali atau melakukan payback kembali untuk Bitcoin maupun altcoin. Dikarenakan area tersebut itu terdapat garis support Fibo 2618 dan bertepatan dengan support dari horizontal line-nya. Jadi saya menyarankan emang kemarin atau minggu lalu itu adalah posisi terbagus untuk melakukan cicil Bitcoin dan altcoin. Apakah ini sudah ada tanda-tanda buat melakukan reversal dari tren bearish kemarin? Jadi saya akan bahas 3 hal penting. Apakah Bitcoin masih dalam kategori bullish atau masih masuk ke tren bearish? Saya akan bahas mengenai 3 hal yang penting di posisi Bitcoin saat ini. Bitcoin nantinya akan menghadapi 3 resistansi besar nantinya. Yang pertama yaitu nanti bisa membentuk pola head and shoulder. Lalu yang nomor 2 ini adalah akan testing di trendline supportnya. Yang ketiga adalah pertarungan besar di MA50 weekly. Jadi 3 resistansi besar ini akan menentukan pergerakan Bitcoin selanjutnya. Saya akan bahas mengenai yang pertama terlebih dahulu, yaitu resistansi di head and shoulder-nya. Bitcoin bisa turun jauh lebih dalam hingga 50 ribuan USDT apabila hal tersebut itu terjadi. Saya jelaskan terlebih dahulu. Saat ini Bitcoin itu benar-benar melakukan pantulan di area 75.000 hingga 80 ribuan USDT. Kalian bisa lihat di sini itu terdapat kenaikan. Nah, apabila ini terjadi, mungkin Bitcoin akan melakukan retest kembali, melakukan penurunan, baru akan melakukan kenaikannya kembali untuk testing di area shoulder kanannya, yaitu di 100 ribuan hingga 110 ribuan USDT. Ini yang menjadi rawan atau bisa dilihat struktur marketnya nanti Bitcoin apakah masih bullish atau emang sudah masuk tren bearish. Ketika di sini itu reject atau terdapat reversal pattern, yaitu menunjukkan Bitcoin turun, maka dapat disimpulkan ini akan membentuk pola HNS. Ini yang akan menjadi rawan untuk market kripto. Ketika sudah membentuk pola tersebut, maka bisa saja ini turun lebih dalam. Jadi ini adalah hal yang pertama yang perlu saya bahas, bahwa Bitcoin memiliki resistansi besar di area ini 100.000 hingga 110.000, karena di situ adalah resistansi dari HNS. Namun apabila
bisa closing di atas 100 USDT hingga 110.000 USDT, maka market atau struktur market atau tren bullishnya akan berlanjut hingga menyentuh ATH-nya. Jadi HNS akan invalid yang menyebabkan Bitcoin akan bullish apabila break dan closing di atas 100.000 hingga 110.000. Jadi ini adalah pertarungan hebat nantinya untuk Bitcoin melihat long termnya. Ketika tertolak, reject, berarti turun sangat-sangat dalam, mungkin bisa ke 50 ribuan. Ketika breakout, maka bisa new ATH atau banana zone akan dimulai. Jadi itu adalah penentuan Bitcoin selanjutnya. Ini adalah saya bilang resistansi terberat dari Bitcoin, yaitu yang pertama HNS. Selanjutnya saya akan bahas yaitu mengenai dari indikator moving average yang semua pakai atau menjadi patokan atau tolak ukur utama Bitcoin selanjutnya itu ke arah mana, dan Bitcoin masih masuk tren bearish ataupun tren bullish. Kalau kalian lihat di sini, posisi saat ini garis dari trendline supportnya itu berada di sekitar 102 ribuan atau tepat sekali berada di garis MA 50 di weekly. Jadi di sini adalah resistansi terberatnya yang kedua. Tadi yang pertama itu di 100 ribuan hingga 110 ribuan, dan yang kedua itu berada di sekitar 102 ribuan USDT. Dan ini menjadi titik resistansi terberatnya juga karena semua orang acuannya itu menggunakan moving average 50 di time frame weekly. Jadi di sini adalah termasuk orang akan melakukan posisi jual atau melakukan posisi take profit atau stop loss. Jadi orang-orang pasti akan melakukan posisi jual banyak di area 102 ribuan. Itu adalah resistansi terberat yang nomor 2. Nah, betul di sini itu adalah resistansi terberatnya. Orang banyak melakukan jual di area tersebut dikarenakan patokan orang-orang saat ini adalah MA50, MA50. Tetapi ketika nanti testing di sini reject, ya berarti sudah masuk ke tren bearish, bisa saja ke 50 ribuan USDT. Namun apabila nantinya Bitcoin bisa tembus dari 102 dan closing di atas garis merah ini atau garis supportnya kembali, berarti akan ada perubahan struktur market yang menyebabkan Bitcoin bisa new ATH kembali, bisa ke 140.000 hingga 150 ribuan USDT apabila bisa closing di atas garis MA. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai garis trendline supportnya yang kemarin sudah di breakout. Support akan berubah menjadi posisi resistansi. Jadi resistansinya itu berada di 104 ribuan. Seharusnya market akan melakukan testing lagi ke area 104 ribuan dan ini menjadi penentu Bitcoin selanjutnya. Setelah melakukan yang namanya retest, ini akan menjadi pergerakan Bitcoin selanjutnya. Ketika reject, ya berarti struktur akan masuk ke tren bearish. Tetapi sebaliknya, ketika retest lalu koreksi dan ditopang dengan support yang bagus, lalu masuk kembali lagi ke dalam support trendline-nya, maka market akan berubah ke tren bullish kembali. Jadi resistansi 104 ribuan USDT itu adalah resistansi terberat. Jadi ini adalah 3 resistansi berat Bitcoin untuk menentukan mid term hingga long term Bitcoin nantinya lari kemana. Apakah new ATH hingga Q1 2026
atau siklus 4 tahunannya sudah berakhir dan saat ini masuk tren bearish. Jadi di tanggal 20 Novemberan saya menilai Bitcoin akan melakukan pull up atau melakukan kenaikan kembali karena di sini itu adalah area support di sekitar 81.500-an yang menyebabkan Bitcoin akan naik kembali, dan tepat Bitcoin itu menyentuh di sekitar 81 ribuan dan sekarang sudah melakukan kenaikan sekitar 13%. Secara short term emang kita masuk ke tahap tren bearish karena kan ini adalah sudah break dari trendline supportnya. Namun saya masih yakin Bitcoin itu akan testing di area 100 ribuan ke atas dikarenakan pastinya akan terdapat retest. Jadi gini, mungkin bisa testing di sini. Dan ini adalah penentuan kedepannya. Jadi saya nilai Bitcoin masih akan berpotensi ke area tersebut untuk testing ke 100 ribuan dan itu bertepatan juga dengan garis horizontalnya atau resistansi. Dalam waktu dekat saya masih menilai intinya Bitcoin saat ini emang sudah pull up. Mungkin akan terjadi koreksi kecil baru akan melakukan kenaikannya kembali. Ini adalah prediksi saya. Jadi saya nilai dalam waktu dekat Bitcoin masih ada tenaga untuk naik, untuk melakukan retest lagi di area 100 ribuan. Oke, sampai jumpa di next video. Semoga Bitcoin bisa mencetak rekor lagi new ATH apabila sudah break di 100 ribuan hingga 110 ribuan. Sampai jumpa di next video. See you.